Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya maksud daripada Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu pemahaman yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Bukan berarti pemahaman itu ciptaan mereka, tetapi mereka cuma melanjutkan apa yang sudah ada tertera dalam Al-Quran, karena terbukti bahwasanya para imam daripada Ahli Sunnah wal Jamaah mengambil dalil i'tiqad 20, i'tiqad 50, i'tiqad 70 itu berasal daripada Al-Quran, berasal daripada hadis. Jadi jelas bukan pemahaman mereka. Dan juga mereka cuma melanjutkan iaitu pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sampai kepada Rasulullah. Berarti mereka itu cuma melanjutkan iaitu pemahaman daripada para sahabat, bukan mereka membuat pemahaman yang baru. Jadi untuk lebih jelasnya, maka kita harus mengetahui pula pemahaman yang berlawanan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui, secara garis besarnya ada dua sekte yang pemahamannya berseberangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Qadariyah. Qadariyah menganggap bahwasanya seluruh usaha manusia itu berada pada tangan manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangan daripada Allah sedikit pun. Ini jelas salah. Karena pada pemahaman Qadariyah ini, ketika kita menganggap bahwasanya segala kekuasaan itu penuh di tangan manusia, ini sudah jelas menganggap Allah itu lemah. Sedangkan pemahaman Jabariyah menganggap semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, tetapi manusia tidak ada usahanya. Ini juga pemahaman yang sangat salah. Maka untuk menolak iaitu pemahaman Jabariyah ini sangat mudah. Maka coba kita pikirkan, ketika seseorang merasa lapar, maka sudah sepantasnya ketika orang merasa lapar, maka dia pasti makan. Makan itu adalah usaha dia untuk menghilangkan rasa lapar yang ada padanya. Maka kalau kita berpedoman pada pemahaman Jabariyah bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, ngapain kita usaha? Berarti kita kalau memang sudah ditakdirkan kenyang, ngapain kita makan lagi? Makanya, karena yang dinamakan dengan i'tiqad Ahlussunnah itu berkenaan yaitu dengan hati, maka sesuatu yang berkenaan dengan hati itu baru bisa terasa kebenarannya ketika kita laksanakan. Maka ketika kita laksanakan, pemahaman i'tiqad itu yang paling cocok adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena kalau Qadariyah yang tadi kita sebutkan, maka sudah jelas menganggap Tuhan itu lemah karena semua keputusan ada di tangan manusia. Yang Jabariyah ini juga bisa tertolak dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita haus, kita kan tetap berusaha untuk minum. Makanya dalam i'tiqad Jabariyah ini tidak logika kalau seandainya ketika kita haus kita tidak berusaha untuk minum untuk menghilangkan rasa haus. Maka tidak logika dengan kehidupan yang kita jalani. Sedangkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sangat realita dan sangat sesuai dengan kehidupan yang kita jalani, yaitu ketika memang kita haus, kita berusaha untuk menghilangkan rasa haus tersebut dengan minum. Ketika kita lapar, kita berusaha untuk menghilangkan rasa lapar tersebut untuk makan. Tetapi yang anehnya, orang ketika lapar, ketika haus, dia mau berusaha untuk minum. Ketika dia miskin, dia mau berusaha untuk mencari uang supaya dia kaya. Tapi yang anehnya ketika dia sholat, dia enggak berusaha, dia tunggu keputusan Allah.
Dia tunggu keputusan Allah. Kalau seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah dia masuk surga, nggak salat pun dia masuk surga. Kalau memang sudah ditakdirkan neraka, walaupun dia baik, dia tetap masuk neraka. Dia tidak berusaha. Makanya pemahaman orang yang seperti ini sebenarnya tidak logis dengan realita kehidupan. Ini cuma memang nafsu dia, untuk alasan dia untuk meninggalkan sholat saja. Karena sebenarnya ketika dia lapar pun dia tidak tunggu kenyang, dia pasti makan. Ketika dia haus, dia tidak tunggu yaitu kehendak Allah Ta'ala untuk membuat hausnya hilang, dia pasti minum. Sebenarnya dengan sholat juga bagi aliran-aliran yang memang sudah menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, hendaknya kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah.